wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa law kariha al-musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum ila akhir ayat. Shadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Yang kami hormati Bapak Ketua Masjid, Bapak Tata, Bapak Sekretaris, Bapak Bendahara, para pengurus masjid, ibu-ibu, jemaah Majelis Taklim, Masjid Raya Sekipujuk. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur sesyukur-syukurnya Bapak Ibu. Karena sampai pada detik jam sekarang, jam mana? 16.26 masih baca hidup. Lah, betul. Masih tunjuk kesempatan hidup. Karena nikmat yang harus pertama kali disyukuri itu nikmat masih tunjuk hidup. Kalau lama tidak ngapain lagi. Kenapa nikmat yang sebegitu luar biasa ini mesti kita syukuri? Itu tandanya Tuhan masih sayang. Muda dulu banyak dosa, sekarang jadilah berkurang. Karena apa? Biasanya laku itu makin lama makin rojak. Apa itu rojak? Rojak tidak balik, tak sadar diri. Entah kalau masih nak menyanyi kucu orjen, ada tahu lagi yang itu. Masih nak berjoget, masih nak kerukian, bukan tak boleh, tak pantas lagi. Karena itu syukur. Kenapa Allah masih ngenjuk hidup? Tuhan masih sayang. Tuhan masih ngenjuk kesempatan kepada kita untuk bertobat. Kalau nyawa lagi kerongkongan, masih ada kesempatan itu. Nah, kalau pisah antara jasad dengan ruh, la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Misalkan kaki maghrib ada pengumuman di masjid ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Bapak Ketua Masjid. Bisa kan? Bisa kan? Mohon maaf, contoh kan? Tak baca lagi nak bertobat ini. Meninggal, nanya apa Pak Tarkan? Perasaan sore tadi, itu ada sambutan. Lah yang namanya mati tidak kenal yang namanya waktu. Tak ganti nama istilah nego dengan malaikat. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah waktunya, tak baca diundur, tak baca dimaju, tak baca dimaju, tak baca diundur. Kalau sudah waktunya, berangkat. Pertanyaannya, matinya macam mana? Kita ini kan yang penting matinya macam mana? Bapak datang ke yuk mati. Yuk lemahnya nengoknya mati itu. Habis sholat asar itu, jengok wajahnya berseri, baca Quran, cacak nganduk, tahu laju. Kemana mati dengan baca Quran?
joget dengan biduan. Bukan tidak bagus, bukan tidak bagus kalau bukan ngatur itu tidak bagus, bukan, cuma kurang pantas cara matinya. Oleh karena itu, lama-lama ini rajin-rajin datang ke masjid ini, Bu ya. Rajin-rajin datang ke masjid, apa-apa bajunya nak warna apa baik, tak apa-apa. Walaupun pacak-pacak, misalnya belum pacaknya ngaji, goyur. Kita ini kan 64 tahun. Kalau tahun belakang laporan ke masjid, tahun ini agak lancar dikit. Yang belum baca ngaji, aku sarankan jangan pegang mic dulu, Bu ya. Kalau bacaannya belum bagus, jangan kepedean. Kalau juga nak pakai mic, jangan pakai toa pucuk, ya. Pakai toa dalam baik, biar ibu baik sama dengan. Ini tak ku dengar, wah, cincin emas. Kalau datang ke pengajian tadi, tas tadi ini badan direntik, pokoknya datang ke pengajian, bagus lah, megang mic, sholawat, salatullah, salamullah. Siapa pun dia, siapa mengajar ke selawat maju, pakai doa masjid. Yang bocor, iwong caca, oi masjid sedikit kaya apa dia, selawat modern mah itu berhenti lah. Nah, jadi kalau nak pakai mie pucuk, suruhlah yang pacak-pacak. Ya, belum ini baru pembukaan jam 6, jam selesai. Belum ke tema. Sudah tubuh, ya, ibu dulu, bapak lagi belum ketemu. Bapak kesana, aku di dalam juga. Kalau lagi ngaji keliling itu berhentilah yang lonjor kaki ini. Ya, berhenti ya kamu. Aku tahu kamu lagu asam urat itu, aku tahu, cuma jangan dibiasa ber. Lagi kurang ada dengan Quran. Yang yang itu yang lonjor baca Quran, yang sibuk main HP, yang sibuk ini lonjor umpat saling pikir, macam-macam. Ya, berhenti lah kalau masuk lagu. Tentunya ya, bagus berhenti. Jadi yang model-model mah itu kita dimulai lah berubah walaupun belum baca di bayinya. Kalau tahun 1445 kemarin masih agak ingal-ingal dikit, nah 1446 ini berubah. Ya, satu ya. Bapak juga masjid ini kan bagus Pak, AC banyak, pokoknya ada aja pada cak tornado mahal ini. Aku baca azan tuh gantilah yang tua-tua tuh, ya, bukan tidak boleh yang tua-tua tuh, ya. Kalau suara bagus, nafas panjang, mendayu-dayu, jamaah galak tertarik datang ke masjid. Jangan tersinggung, ya, bukan di sini. Azan suruh-suruh. Apa dari selimut tanggo masjid ini? Ya Allah. Tapi kalau yang azannya muda-muda, ya nawong saja, kayu sila,
Islam ini tersebar. Tidak akan jadi imam yang itulah. Sehingga yang jamaah berontok berhenti lawak, ringan mati di utama. Jangan pula bang ada teringat bacaan kemana. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan tak semangat namanya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Semakin mendayu-dayu waktu baca, semakin jemaah pinggang kena. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pas-pasan dia lah patah bajuan itu. Yang waktu tadi, semakin merasa dengan setan masuk mulai itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Ada. Tapi kalau mudah-mudah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi jiwa semangat, menggelegak, napasnya panjang, dan juga dia bisa ngatur tempo, maka aman. Itu ya. Itu sekedar masukan sedikit lah. Sebenarnya bukan di sini yang butuh. Cuma pertanyaan masjid itu yang mampu itu. Tapi sekarang kan kurang. Ada budak di masjid sekitar raya ini kan talenta galau ini. Ini anak buah galau ini. Si siapa namanya tuh Muhaimin Bangka, Bisku ini, masih muda-muda galau kok. Ada kalau ada anak-anak gadis boleh lah kok. Ini pintar-pintar galau dibaca kitab kuning baca, anak-anak tadi biasa budak muda, biasa, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masuk kita ke tema. Temanya pada hari ini mana di situ tadi? Jago tadi Pak Rudi ada di situ. Intinya cak mana kita ini harus berakhlakul mulia, berakhlakul karimah, bertakwa dengan tahun baru ini. Apa saja berubah, itu tidak berubah. Setiap tahun harus berubah. Memuji-uji orang-orang bijak itu, kalau sehari ini sama dengan hari kemarin, itu rugi itu, nanti peningkatan maksudnya. Kalau hari ini lebih baik dari hari kemarin, itu namanya wong beruntung, wong dapat untung. Kemudian kalau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka wong itu celaka, ya kan? Oleh karena itu yang nak kita kupas yang berubah hati. Apa baik kaget amalan-amalan. Kenapa bulan Muharram ini mesti diperingati? Kan itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasyuhur indallah 12 syahra. Sesungguhnya bulan di sisi Allah itu 12 bulan jumlahnya. Fi kitabillah, yang sudah termaktub, yang sudah dicatat di catatan Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu apa bu? Catatan kontrak kita. Kapan lahir, kapan dapat bala, kapan mati, kapan berbini, nah diatur lalu-lalu. Makanya ada disebutkan, ada namanya di Lauhul Mahfuz itu pohon kematian. Pohon kematian itu apabila daun itu tertulis nama Sianu misalnya anggaplah Abdullah. Sianu ini kalau dia layu, warna coklat. Nah kalau dia ada warna coklat itu kan gugur deh. Nah kalau gugur berarti mati, habis kontrak dengan Tuhan. Nah yang jadi masalah ini kadang daun ini daun yang di bawah.
ngajak-ngajak mati. Tidak. Kalau ngajak-ngajak, nama kau ini kalau mati seraban, tahu mati seraban? Mati banyak aja itu. Nah itu apa? Karena daunnya pucuk di yang bawah. Nama itu juga bahwa kehidupan kita ini sudah diatur oleh Allah sesuai dengan catatan Lauhul Mahfuz itu. Nah termasuk bulan Allah yang 12 bulan itu termaktub di Lauhul Mahfuz. Kapan Allah buatnya? Pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Itu ya. Dikatakan selanjutnya ayatnya minha arba'atun huruf. Di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Haram maksudnya di sini mulia. Makanya Mekah Madinah disebut tanah haram. Bukan bisa di situ tanah yang tidak bagus. Tanah haram maksudnya tanah mulia. Tak boleh berbuat jahat, tak boleh melakukan maksiat. Nah, termasuk 4 bulan ini disebut bulan haram. Termasuk bulan yang dimaksud bulan Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab. 4 bulan ini 4 bulan mulia. Bukan berarti 8 bulan yang lain tidak mulia, tapi ada lebih utamanya dibanding bulan-bulan yang lain. Makanya disebutkan bulan Muharram ini adalah bulannya Allah. Nah, kalau disebut bulannya Allah, berarti kita minta keberkahan bulan ini kepada Allah. Banyak peristiwa-peristiwa terjadi di bulan Muharram. Pertama, Nabi Musa selamat dikejar Fir'aun di bulan Muharram. Nabi Yusuf keluar dari penjara di bulan Muharram. Taurat di bulan Muharram diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Isa diangkat ke langit di bulan Muharram. Nabi Yunus yang selamat dari dimakan ikan bulan Muharram. Kemudian ada lagi banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Muharram ini. Oleh karena itu, dengan adanya peristiwa-peristiwa ini, kita tidak dibolehkan untuk melakukan maksiat, untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran, dan kita diperintahkan, dianjurkan untuk banyak-banyak melakukan kebaikan. Karena di bulan Muharram ini dalam hadis dikatakan uang banyak bertobat dan tobatnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan Muharram ini satu, banyak puasa. Afdal siyam ba'da Ramadan Syahrul Muharram. Afdalnya puasa setelah bulan Ramadan bulan Muharram. Suatu ketika Nabi datang ke Madinah, nengok ada orang Yahudi puasa. Asal ditanya, kamu ini puasa apa? Kami puasa menghormati Nabi Musa alaihissalam. Lalu itu kata Nabi, kami lebih berhak muslim untuk berpuasa. Maka ada istilah Asyura. Asyura itu puasa di hari ke-9 dan ke-11. Bukan hanya itu saja, bisa puasa di hari Senin, di hari Kamis, ya. Banyak ibadah di bulan Muharram ini. Banyak berbuat baik, banyak baca Quran. Insya Allah begitu banyak kemuliaan-kemuliaan, ganjaran-ganjaran bagi orang yang selama bulan Muharram melakukan kebaikan, baik itu sembahyang tahajud, baik itu baca Quran, sholawat, sedekah, semuanya dilipat-lipat gandakan khusus di bulan Muharram. Adapun orang yang berbuat maksiat sebaliknya dilipat gandakan dosanya. Tinggal pilih, apa nak maksiat, apa nak melakukan toh. Jadi bulan Muharram kita ada 4 ya. 1
kedua Zulhijjah, yang ketiga Zulqa'dah, yang keempat Rajab. Intinya bulan Muharram apa kita memperingatkan bahwasanya satu, selain dia sebagai awal tahun di dalam kalender Hijriah, kita ngambil hikmahnya setiap peristiwa-peristiwa itu dan hadis-hadis itu mesti kita usahakan untuk dilaksanakan. Dan perlu nak panjang kita berbicara masalah Muharram ini, karena banyak ustaz-ustaz yang selalu ngulang-ngulang bahas masalah ini. Aku rasa Bapak Ibu sudah paham. Tapi yang paling penting yang nak kusampaikan pada hari ini, bagaimana kita ini mengubah perilaku. Perilaku. Kalau tua semakin taat. Yang muda belajar untuk meninggalkan maksiat, untuk menjadi yang takwa, berubah dan berubah. Jangan semakin tua semakin sombong, lupa dengan daratan, lupa dengan mati. Ya, solat dijadikan beban, solat dijadikan hutang, padahal solat itu sebagai kebutuhan. Yang tadinya kira-kira kita ini malas untuk ibadah, jadi taat untuk beribadah. Itu yang paling penting. Makanya cara merubahnya. Ada orang nanya, Ustaz, apalah Ustaz obat manjur hilang pemalas? Uji muda kata obat yang paling manjur melawan malas itu kecuali dilawan. Malas ibadah, malas berbuat baik, malas baca Quran, obat yang dilawan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jadikan perilaku kita sehari-hari ini perilaku yang baik, mulai dari tutur kata, mulai dari perilaku dan sebagainya. Dan yang paling penting nak sampaikan, jangan sampai kita ini menjadi orang yang sombong. Sombong. Penyebab sombong ada 7. Nggak tahu dah kamu? Penyebab orang sombong ada 7. 2 di dunia, 2 dalam agama, 5 ada di dunia. 1, orang sombong ada dalam agama karena ilmu. Karena dia merasa pandai, karena dia merasa lebih tahu, makanya dia sombong. Kalau kita berbicara ilmu masih kalah dengan iblis. Kalau kita berbicara ilmu, maka banyaknya pengetahuan masih kalah dengan iblis dan syaitan. Tapi kenapa dia dilaknat oleh Allah? Karena dia sombong. Yang kedua, karena amal. Karena amal. Anda merasa sering sembahyang tahajud, sering bangun tengah malam, sering banyak sedekah, sering ngaji, sering banyak apalah yang sifatnya ibadah, sehingga timbul sombong. Kalau kita pengen mengharap ampunan Allah berkat amal, seberapa banyak amal kita? Ibu, bapak tahu berapa banyak amal kita? Makanya orang masuk surga itu memang ada karena amal, tapi kita harus sadar juga uang masuk surga itu kebanyakan karena rahmat kasih sayang Allah. 2 di agama, 5 di dunia. Yang ketiga di dalam dunia karena nasab, karena keturunan. Makanya jangan kagum dengan orang yang galak ngomong, "Oi, kakekku dulu hebat. Oi, kakekku dulu gubernur, bapakku dulu pengusaha." Itu bukan orang yang hebat. Orang hebat itu ini aku. Ini aku yang tak pernah nyebut hebatnya orang tuaku, yang tak pernah menyebut hebatnya kakek moyangku, uyang buyut aku. Hakada. Ini aku. Nah, biasanya penyebab orang sombong karena keturunan. Yang kedua, yang kelima maksudnya karena ganteng. Kan? Apa dalam bahasanya? Karena jamal. Jamal itu
lagu Bang Haji? Bang Haji Ramayana? Cantik ada masa, ganteng ada masa. Hei, jangan mentang-mentang punya menyuruh orang tegak pinggang setinggi dada. Hei, jangan mentang-mentang puasa menyuruh orang memandang orang ada sebelah mata. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang, kemudian berkata pada Tuhan, kau bisa jadi orang, tak madukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Cantik, belaga, tetap kaget makanan cacing. Jangan makan dengan cantik, cantik ada masuk. Skincare jangan merasuk ngandal skincare. MS Guru segala macam jangan ngandal itu. Yang diandal ke itu apa? Menuju wong tua lama tu banyak wudu. Ya, cak aku ni kan ganteng boleh banyak wudu, Bu. Terserah kamu dah setuju apa tidak. Aku nak lemak hati boleh. Ya. Kemudian aku berikan yang keenam, kuah. Kuah itu artinya bukan kuah pempek, bukan kuah pinang. Kuah itu kuatun karena perkasa. Merintah, gubernur, wali kota, camat, ketua masjid, masuk ketua masjid. Ya kuasa, namanya ketua masjid kuasa ketua kan. Nah, mentang-mentang ketua masjid lancip Pak Tatang. Aduh, gimana? Habis ini lah tak ada diundang lagi budak ini. Ada teman ngata yang kuis. Lancip. Tangan lancip. Ada masuk, kuasa ada masuk. Hebat pas pejabat. Telah berhenti jadi pensiun tak dihargai wong lagi. Nak ke kantor dia malu. Dulu hebat jadi kepala badan. Dispenda misalnya beliau nama itu gagah dihormati wong, pintu dibuka wong, sepatu disemir wong nak masuk ke ruangan dia tidak sembarangan wong, pensiun nak gagah lagi sesep deket banyak makan duit haram nak pensiun. Nah apa jadi ada masuk negara. Yang penting ingat mati itu. Waktu jadi anggota dewan hebat. Pas jadi anggota ketua badan hebat, asa mati salo, tak putus-putus. Israel itu menunjukkan wajah seram. Ingin nalar kau temu kau tadi ini. Itu sehari dah mati, 2 hari dah mati. Tadi doa lagi baca Yasin 40 kali dah mati-mati. Kenapa dah mati-mati? Oh, duit proyek dah turun. Duit haram selama pejabat ini masih rentan. Astagfirullahaladzim. Bukan di sini soleh-solehnya loh. Ibunya soleh-solehnya loh. Jangan sampai ya. Tanda gagah penyebab orang ini tuh tanda gagah. Berapa tadi? 6. Berikutnya karena mal. Tahu mal? Harta. Uang sombong itu karena harta. Tanah banyak,
ruko banyak, bisnis banyak, bini banyak. Siapa yang disebut? Ajarin itu namanya. Saya tanya aku ngomong, baru duduk di sini. Tanya ini. Ya kakek, kalau kita nak bersekusi di luar baik. Ya siapa? Banyak. Tapi beliau itu jangan salah. Bininya banyak atau banyak, sedekahnya tak kalah gitu. Di mana Ustaz? Karena ada. Kita di mana dapatnya kuno sedekah? Belum tentu omongan baik. Aku nak baca ajaran kerajaan, aku nak sedekah cak dia. Asal aja dilupong. Pecah sambung, pecah korun. Ya, banyak sahabat-sahabat Nabi minta kayo. Kalau aku kayo ya Rasulullah, aku nak sedekah, aku nak salat taat. Buktinya, setelah jadi orang kaya, lupa diazab oleh Tuhan. Jadi jangan pernah nyangka kata orang kaya, jangan. Kalau aku jadi anggota dewan, aku tak galak bakal korupsi. Lebih jino duit itu. Apa anggota dewan korupsi duit hijau kalau? Ini biasa-biasa bela, ya. Karena atau yang terakhir, kasratul ansar. Apa itu kasratul ansar? Banyak pengikut, banyak fans. Uang sombong itu karena banyak fans. Aku ini kalau banyak fans itu sombong. Misalnya kakek gue, aku nak kata jual-jual mahal bu. Habis dari sini, Ustaz foto Ustaz. Kami tengah pengen sama Ustaz. Contohnya baik ini bu. Itu buat aku sombong itu. Oh iya. Begitu tadi dah. Artis-artis itu sombong karena banyak fans. Dan ini bukan hanya terjadi dengan artis, dengan orang biasa. Para ulama pun bisa sombong kalau dekat iman karena banyak pengikut. Sekarang kan lagi viral tuh Mama Kubron. Tidak tahu ini ibu. Ini nama Hollywood. Banyak pengikut, banyak habib-habib, banyak juga ustaz-ustaz yang banyak pengikut. Itu hati-hati. Itu membuat sombong. Biasa-biasa baik. Disenangi wong biasa, dibenci wong juga biasa. Namanya hidup ini tak lepas dari ujian. Kalau ibu tak galak diuji, tak galak dipindah, tak usah hidup. Jangankan kita Tuhan tak dipitnah, jangankan kita Nabi pun dipitnah. Dari mana tahu Tuhan itu dipitnah punya anak? Ya, apa Uzairullah? Uzair anak Allah, Isa anak Allah. Tapi Allah santai baik. Nabi Muhammad dipitnah santai baik. Tak gitu. Ya, asal dipitnah mulai mata merah, 2 bulan orang leher lembah. Marah. Aku sudah kelas 4. Cikgu tadi. Kediami itu jangan berhenti lah. Pasti. Kau ketemu sekali ini. Ada sahabat datang, ya Rasulullah turuni bi amalin wa iqbal. Ya Rasulullah, tolong ajarkan aku amalan walaupun dikit, aku tak ngaweknya. Puji Nabi, la tadab, jangan galak-galak. Apalagi ya Rasulullah, la tadab, jangan galak-galak. Tertibu. Wong galak-galak itu bu, matanya merah. Apa? Pipinya apa? Orang kan giginya indah. Jangan galak-galak. Orang lehernya keluar, telinganya merah. Itu pertanda apa? Karena hatinya itu seperti bala yang ditutupi oleh abu. Jadi Bapak Ibu jangan galak marah. Kalau dipitnah diganti wong senyum. Baca kok senyum. Yang habis gigi dengan lebar minum. Senyum tuh bu, jangan ditunjuk ke gigi. Nah itu kan senyum.
jangan galak marah, jangan galak merajuk. Walaupun aku tua, semakin tua itu semakin pecah budak kecil, aku tahu. Ya, ada nih, ada nih. Aku dah katakan mak aku dewe, banyak yang tidak. Mak aku, orang tua aku. Jadi ada orang tua itu nak sabar-sabar. Benar lah kata orang yang paling payah yang ada di merajuk tua itu ada dia. Nah kamu ini kan pengajian, lah dengar aku ceramah, lah ngaji, ada masih nak merajuk. Ya kan? Sudah ada merajuk. Boleh lah, tapi jangan berlebihan. Yang selama ini galak merajuk, kurangi merajuk. Yang selama ini galak marah-marah, ingat, marah itu membuka badan, membuka pintu setan masuk ke dalam badan. Makanya orang marah itu galak kesetanan. Antar kesurupan. Sebut kalau nama hewan di kebun binatang. Uang kalau sudah marah, akalnya tak berfungsi. Akal sehat tak berfungsi lagi. Sehingga dia seperti binatang jadi. Ngana. Contohlah Pak Tatang ngasih wajah dipandang. Nah, kan? Dia nak baca indah wong Sunda. Oleh dia tembak ini keras. Dia tembak keras ini. Kenapa? Wong preman makan pempek kapal selam. Aman dia di Bandung, kalau dewek di Jawa Barat, tahu cara ngomongnya Bu? Kami pernah Bu, study tour waktu kuliah. Ada wong jualan ini, apa namanya itu? Wong Bandung, main budak-budak itu. Cara wong preman ini ngandar kan? Kak dia, Bu, apa dia kak dia? Sini. Kak kita, ke situ. Pas dia nak masuk lorong daripada bis itu ngomong dia, Mangga berapa bang sekilo di kan? Mangga itu penisi baik. Ada lagi, nak beli shop atau shop motor, shop mobil aku juga. Uang Sunda itu memang jadi kok keras ini lagi memang ini Pak, ketemu Pak Rudi ya. Bapak yang lain, memang kalau dewek, memang jalan kalau ditanya jalan mah ini, Cek, di mana lah masjid Sikiraya? Tahu situ tahu ke kanan? Aku dengar dulu, biar kau tahu Nanti kaget cuma terpokok nanti. Memangnya itu, dah baca memangnya aku setuju dia belakang baik, dah banyak yang hana ini itu. Aman ngomong sana sekolah lain. Di mana Pak De? Sampaian ke sini. Terus ada belok sini ini. Ya kan? Intinya mah ini. Kamu jangan galak beda-beda. Manusia itu sama baik. Oh, Jawa itu lemah, kalau Jawa itu lembut. Wong Palembang jangan usah dikawani apa dia? Makanya dengan cerita Wong Palembang ke Jakarta dulu udah terima kok. Aku pernah buat azan. Ujinya, Bapak bisa azan? Dalam hati aku tersinggung. Belum tahu kalau keluar ke azan itu 2 tahun tidak pernah keluar. Bapak Wong mana? Wong Palembang Pak. Oh jangan Pak, Wong Palembang ini bukannya apa-apa, di sini kurang baik. Kata Wong Palembang itu ngapa? Lalu aku jahat, lalu kapak. Dalam hatiku kau ada menjadi kau kapak. Kalau ngomongnya Wong Palembang tak usah azan. Jadi Wong Palembang kau ada menjadi kau kapak. Dalam hatiku. Kita bercanda dulu. Coba dulu Pak, kita baru azan.
kiai banyak pula tahun-tahun di sana itu kan ada. Di Palembang ini banyak Pak tahun, tapi banyak juga kiai juga. Sama baik. Jangan kalah membanding-bandingkan. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya itu karena takwanya. Jadi ibu indah bermakut inullah yang sepuluh Jawa, Sulawesi, Palembang, Padang, Sano, Air yang membedakan takwa. Cuman bu kadang memang kita ini biasanya hati kita ini senang yang lembut-lembut. Kita ini paling gak senang dengan yang kasar-kasar, benar enggak? Kami punya guru di Sri Bandung itu wong kemari. Yang ada sego. Wong kemari kalau ngomong tahu dewek kan? Enggak. Apalagi wong daerah Kisah benar. Ini kan banyak tapi guru kami itu kak dia mau kemarin asal ngomong ucap jauh. Kita harus melakukan apapun yang kita lakukan. Ibu tidak sesuai dia. Uang kemarin ucap jauh. Jadi bertanya Ustaz, mohon maaf. Ustaz ini kan kalau nak melok karakter uang kemarin ngomongnya tidak baik ini. Oh, ujinya sampaikan karakter dengan ilmu. Jangan sampaikan ilmu dengan karakter. Umat itu pula. Jadi yang bisa berubah sikap perilaku kita itu ilmu. Jangan berkata kotor berarti tidak ngegas. Tidak. Aku Ustaz baiknya dengan dia masih itulah aku ini dibuatnya sekedak-kedak. Aku galak nasihatnya tapi dia galak balasnya dengan tidak baik. Ibu jangan merasa benar. Kadang ibu itu baik niatnya salah caranya. Ibu nak kue. Aku ni ngomong, "Bu, tak pisang tu, kamu." Minta pun. Terus ibu kejut. Niat ibu baik kejut. Cuma cara ibu salah itu yang pandang. Kira-kira aku nerima sih enggak? Niat ibu baik ya? Caranya bagus tak? Tidak, kita kalau tidak terima nasihat, kan kita sambil nasihat sambil caci maki. Tahu itu ya? Aku dulu kayak kalau bangsa tahun nian kau dulu. Kamu nak sadar niatnya baik nasihat bukan bahasa yang keluar, bahasa yang sumpah serapah. Itulah orang nggak ada terima. Tapi kalau hatinya baik, niatnya baik, caranya baik, orang nggak ada terima nasihat dulu. Kira-kira begitu. Jadi mulai kita ini berubah. Mulai dari perilaku sikap sehari-hari. Aku yang tersebut, aku ni ceramah tak terstruktur bu. Jangan kamu ini. Pokoknya apa yang terbawa di ustaz itu ambil. Ujinya tak usah bukan kasar ambil. Ujinya main ini ambil. Tak usah kamu catat niatan. Bukan di mana usah dosa. Kita ceramah ini berkelakar. Yang penting ada isinya. Dan yang paling penting, nanti jam kita mana? Jam 7. Oh jam 5 jam 7. Jam 15:09. Cuman aku sadar Pak. Aku sadar Bu. Uji guru aku apa? Kau dalam keladasan ceramah. Aku main Ustaz. Kau tengok keadaan jamaah. Kalau lah bosan katanya, berhentilah kau ceramah. Jangan nak tahu jemaah dengan bosan. Tengok posisi duduknya. Kalau dia sudah 3 kali berubah posisi duduk, berhentilah kau ceramah. Aku tengok Pak Tatang 2 kali guys ya. Dari situ. Dari situ. Sekali lagi Bapak bergerak berhenti aku ceramah Pak. Jadi mantap-mantap. Dikit lagi. Ya. Itu. Nah, kesimpulan dari ceramah aku, walaupun ngajar ini intinya 4 kalau nak berubah. Sering aku sampaikan di sini. Dan ini selalu ulang-ulangkan. 1, la yasiru abadan bil khair bil hamdan illa bi arba. Orang itu tidak bakal berubah jadi orang baik. Ya. Salah satu
satu penyebabnya tidak bakal berubah kecuali tempat. Satu, jangan banyak makan. Kalau tidak bahagia hidup, jangan banyak makan. Ngerti ya, Bu? Apa disebut banyak makan? Kata Nabi, khairul umur awsatuha. Perkara tengah-tengah itu perkara yang bagus. Sebaik-baik perkara yang tengah-tengah. Makan itu tidak terlalu kenyang, tidak terlalu merasa lapar. Makanlah sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah makan berhenti. Janganlah sudah makan maghrib mulai santai di pelataran, di teras, mulai makan tek. Ada bakso lewat, bakso sudah makan nasi. Orang yang selalu mikir perut itu biasanya akan menjurus pada binasaan hidupku. Orang yang selalu banyak makan pasti harus menuntut banyak beras. Benar tak, Bu? Jangan nak makan kalau tak ganti beras. Uang nak beras pasti menuntut banyak duit. Benar tak? Jangan nak banyak duit kalau tak ganti usaha. Pasti menuntut usaha. Semakin uang banyak usaha, semakin lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal perkaranya dari perut, selalu mikir perut. Maka Nabi menyarankan banyak-banyak puasa. Kalau butuh puasa, Nabi itu kalau dekat ini makan, ngomong apa dengan Aisyah? Puasa. Yang kedua, jangan banyak bercecok. Kalau bahasa Sri Bandung, jangan banyak goceng. Di mana tempat duduk dan bercerita. Ayo kemana pilih siapa? Aku pilih Prabowo ni. Ayo pilih siapa? Aku pilih ini. Pokok politik segala macam. Lupa dengan solat, lupa dengan kewajiban dengan laki segala macam. Ngomong, tidak diminta ngomong, tidak ditanya ngomong. Jangan banyak ngomong. Sebaik-baik orang adalah yang banyak mendengar. Ngapa Tuhan tunjuk satu mulut, dua telinga? Itu fungsi dua telinga itu agar banyak dengar daripada banyak ngomong. Penyakit orang yang pintar, penyakit orang yang so hebat, dia diuji dengan pengen didengar dan galak dengar. Itu penyakitnya itu. Aku kecili wajah-wajah rumah itu. Dia pengen didengar baik, dengar tak galak. Belum lah orang yang lama pengumuman ini bukan itu dia. Itu adab yang tak bagus, Bu. Mulai sekarang tak usah lagi. Dengar dulu. Ngomong selesai, sudah yuk. Boleh aku ngomong ini. Kan baik itu aturan cara ngomong ini. Jadi dah ngomong. Jangan banyak ngomong. Apa kata Nabi? As-sabdu hikmah wa qalilun fa'ilu. Diam itu banyak manfaatnya, tapi sedikit sekali manusia yang banyak nahan ngomong. Diam, Bu. Mana tempatnya diam, jangan ditanya lagi. Bu, sudah masak belum? Bu, sudah masak belum? Bu, sudah masak belum? Kenapa ibu main? Diam itu mana dia? Oh, ini dia kalau balik dari sama dapatnya gampang. Ada tempat-tempatnya. Kalau disuruh ngomong. Maksudnya jangan dibanyakkan ngomong itu nah. Yang ketiga banyak begadang. Begadang bukan begadang main gaplek, bukan berat, bukan itu. Bukan begadang, tapi begadang yang dimaksud itu ambil wudu, pegang tasbih, baca Quran seperti malam itu namanya begadang itu, Bu. Yang keempat, jangan banyak bergaul. Apalagi ibu pengajian di tahunnya, aku ada agenda yang kita khusus. Bulan terakhir kita pergi ke Masjid Agung dan terbis. Tahu ya nak kita lewat ibu pengajian ini? Ya? Akhir kita ke Makam Wali Songo, jika uang 2,5 juta. Ya? Pergaulan cuma itu. Jangan. Boleh baik. Tapi maksud aku jangan banyak pergaulan kok. Di mana tempat selfie kita nak melok, di mana tempat ada kumpul kita nak melok, kumpul kita melok ke mall, wisata kita tempat wisata. Itu tuh namanya semakin kita banyak ketemu manusia, semakin keras hati kita. Sulit kita untuk beribadah
Mikir kan? Habis nih rokok lagi. Habis nih rokok lagi. Ustaz, kamu nih ngerokok tuh haram. Oh, begini dong. Yang tahu haram, yang tahu halal. Ada manfaatnya udah waktu rokok aku. Kalau aku punya masalah itu, kadang aku ngomong sama uang bukan menyelesaikan masalah, aku rumit. Kadang dia tidak bisa jadi pendengar yang baik, tapi kalau rokok adalah teman yang baik bagi para perokok. Menurut aku, tidak usah dipelok ibu. Banyak orang cara-cara untuk menyenangkan diri, asalkan jangan maksiat. Ustaz, rokok itu masih ada. Maka para ulama berbeda pendapat, tergantung innamal a'malu binniyat. Tapi harus ada tempat-tempatnya juga. Segala sesuatu ada makomnya, ada tempatnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, aku baca 4 jam itu, jam 5 lewat. Bisa disebut, tidak ada 2 tempat. Terima kasih banyak. Apa yang kira-kira tadi bisa diambil. Walaupun aku banyak melanggar dalam ceramah, tapi yang aku sampaikan itu dalam kitab. Apa kata para ulama? Lain ustaz, lain cara menyampaikan. Ada ustaz tidak serius. Aku rasa yang serius, mau belajar tidak baca jadi serius. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah SWT. Dalam kajian ini kita akan melakukan yang namanya satu Muharram. Gimana kan? Kalau di juga kali itu. Karena wong Palembang, wong Melayu lebih kental daripada Gelori. Kita di wong Melayu. Dan wong Nusantara itu hobi Gelori. Semoga Allah merahmati kita semua dengan rahmat, dengan kasih sayangnya di bulan Muharram berupa tahun 1446 Hijriah ini. Apa yang dihajatkan kabul. Amin. Apa yang diinginkan kabul. Pengen anaknya jadi orang hebat, kabul. Pengen dipanjangkan umur berkah umur, kabul. Ditingkatkan kualitas ibadahnya, kabul. Bapaknya begini lagi, kabul. Kabul maksudnya tidak begini lagi. Alhamdulillah. Bidai bersyukur kepada Nabi Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim.